gitu. Tapi karena saya tahu budaya orang situ perempuan terhormatnya nggak masuk toko, jadi saya juga mauan juga, saya pengen juga jadi orang terhormat juga. Saya akan panggil anak kecil yang selalu aja ada di jalanan. Banyak anak kecil lagi mainan di jalan tuh banyak. Jadi saya tinggal panggil aja, dan itu nggak pernah nggak mau, nggak pernah. Anak kecil lagi mainan, kamu panggil, nggak pernah ada yang nggak mau. Semua pasti dipanggil tuh mau. Walaupun dia lagi seru-serunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Minda akan mengangkat tema seputar keberkahan di kota Tarim. Tarim adalah sebuah kota di Provinsi Hadramaut di negeri Yaman. Kota ini menyimpan banyak keistimewaan yang sayang kalau kita tidak mempelajarinya. Penasaran kenapa kota Tarim diberkahi? Berikut Minda bacakan sepintas kisahnya yang Minda ambil dari Google. Mekah dan Madinah diyakini sebagai kota paling diberkahi di muka bumi. Keistimewaan kedua kota itu bahkan dijelaskan dalam Al-Quran. Namun ternyata selain kedua kota suci tersebut, ada pula kota lain yang diberkahi Allah dengan berbagai keistimewaan. Kota itu adalah Tarim. Tarim adalah sebuah kota bersejarah yang terletak di Hadramaut, Yaman. Kota ini dianggap sebagai salah satu negeri yang paling diberkahi karena merupakan pusat berkumpulnya wali-wali Allah. Masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, gerakan murtad dan para pembangkang yang enggan menunaikan zakat terjadi di kawasan Hadramaut, kecuali seluruh penduduk Tarim yang tetap taat beriman dan justru membantu tentara Islam utusan Sang Khalifah memerangi golongan murtad dan anti zakat. Ketika sahabat Abu Bakar mendengar kabar keteguhan masyarakat Tarim, beliau sangat kagum gembira seraya mendoakan 3 keistimewaan untuk kota ini dan yang sampai detik ini masih dapat dirasakan. Pertama, agar kota tersebut makmur. Kedua, agar airnya berkah. Ketiga, semoga kota Tarim dihuni banyak orang-orang soleh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Minda akan menghadirkan sebuah cerita yang disampaikan oleh Ustazah Halimah Al-Aidrus tentang akhlak anak-anak Tarim yang mengagumkan dan juga sebagai bahan parenting bagaimana seharusnya kita mendidik anak-anak kita. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Oh iya, sebelum kita dengarkan bersama-sama, yuk sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang akan kita dengarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bibarakah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tinggallah saya di kota Tarim. Di sana itu perempuan lagi zaman saya pesantren, zaman saya tinggal di kota Tarim, perempuan nggak masuk toko. Ada toko khusus perempuan, ada toko khusus yang masuk di situ perempuan, yang jualan juga perempuan, dan biasanya bentuknya kayak rumah gitu. Kita masuk dalam rumah tersebut, gitu ya, lepas sendal apa segala macem. Kita duduk di situ sambil ngeliatin barang, suguhin teh gitu, kayak ala-ala bertamu gitu loh, gitu kan? Jadi tuh kayak kayak gitu itu. Jadi saya nggak bisa masuk karena warganya kayak begitu. Saya memilih juga untuk melakukan hal yang sama. Saya nggak mau masuk pertokoan. Orang Tarim di sana nggak masuk toko yang toko laki-laki. Suku Rijal tuh mereka nggak masuk. Mereka masuk suku Nisa, toko perempuan gitu. Nah, teman-teman sekalian, masalahnya saya sebagai anak santri, anak asing ini ya, yang memang tinggal di luar, nggak tinggal di pondok pesantren, kadang punya banyak keperluan gitu kan. Ada sabun habis lah, ada misalnya mau beli sikat gigi lah atau apa gitu. Apa yang harus saya lakukan sementara saya nggak bisa masuk toko? Saya kadang pergi ke Darul Zahro nih, berangkat Darul Zahro, pulangnya itu saya kan pengen nih beli-beli toko gitu kan, tapi saya nggak bisa masuk toko dan saya nggak mau masuk toko. Mungkin kalau misalnya saya maksain masuk aja nggak apa-apa gitu. Tapi karena saya tahu budaya orang situ perempuan terhormatnya nggak masuk toko, jadi saya juga mauan juga. Saya pengen juga jadi orang terhormat juga, jadi saya nggak masuk toko. Yang saya lakukan adalah saya akan tulis keperluan saya itu apa aja. Saya akan panggil anak kecil
kecil yang selalu aja ada di jalanan. Banyak anak kecil lagi mainan di jalan tuh banyak. Jadi saya tinggal panggil aja. Dan itu nggak pernah nggak mau. Nggak pernah. Anak kecil lagi mainan, kamu panggil, nggak pernah ada yang nggak mau. Semua pasti dipanggil tuh mau. Walaupun dia lagi seru-serunya main gitu. Anak kita lagi seru main, jangankan dipanggil orang nggak dikenal. Dipanggil emaknya aja. Nah, beliin minyak goreng dong, nah. Ayo dong, nah. Ini mama lagi goreng kerupuk, kagak ada, habis minyaknya. Ayo cepetan. Nah, gitu. Ma, ntar dulu napa sih, Ma? Ntar kembaliannya buat kamu dah. Oke dah, Ma. Kan begitu tuh modelannya. Ini teman-teman, kamu boleh panggil siapapun aja. Saya nggak pernah ditolak sama anak-anak tersebut. Nanti mereka akan samperin saya, terus dia akan nanya gitu, apa yang bisa saya buat kamu gitu. Saya akan bilang, sterilik. Saya bilang, tolong beliin saya ini gitu. Saya kasihin uangnya, sama saya kasihin lembarannya itu ya. Apa-apa yang mau saya beli. Dia akan bilang, marhaba gitu. Oke gitu kan. Dia akan beliin nih. Dia akan beliin semuanya sampai udah selesai. Dia akan kasihin ke saya. Seringnya kan, kembaliannya tuh saya kasihin sama dia. Dan itu seringnya dia nggak mau. Seringnya nggak mau. Satu hari saya kayak gitu juga tuh. Saya minta tolong seorang anak buat beliin sesuatu, akhirnya dibeliin. Saya begitu dia masuk ke toko itu, karena barang-barang yang mau dibeliin agak banyak, saya keingetan satu keterangan dan saya takut saya kelupa keterangan pelajaran. Dan saya pulang dari sekolah kan itu dari Darussalam. Akhirnya saya duduk di situ tuh deket bawah pohon kurma apalah gitu kan. Saya duduk di situ, saya nulis. Abisnya saya nulis panjang, saya nggak terasa tuh. Abis itu, ini kok lama juga nih ya, nih anak kok nggak keluar gitu. Saya berdiri, saya longokin di tokonya, nggak ada. Terus karena saya longok-longok gitu, orang tokonya ngeliatin, terus dia kayaknya paham gitu. Oh, ini kayaknya nyari anak yang tadi gitu. Lah rawah, dia bilang, udah jalan, anak udah jalan. Hah, udah jalan. Saya tuh jadi mikirnya gini nih. Oh, ya ampun nih anak. Kayaknya nih dia keluar dari toko itu, memang kebetulan yang saya belanjain tuh banyak snack-snack juga, kayak biskuit, kayak asir gitu, apa minuman ya sirup gitu kan, ada susu gitu, yang kayak gitu. Saya pikir mungkin dia nih ya pas keluar ngelihat saya lagi khusyuk gitu, terus dia ngelihat juga jajanannya kan enak-enak juga nih gitu. Akhirnya mungkin dibawa kabur sama dia. Ya ampun, kok saya kecewa banget ya. Saya tuh nggak kecewa uang saya dibawa kabur atau jajanan saya dibawa kabur. Saya lebih kecewa karena saya ternyata dihianati sama orang Tarim gitu. Saya merasanya tuh kayak hati saya luka banget gitu. Hati saya kecewa banget. Ya ampun, baru ini nih saya dikecewain sama orang Tarim gitu. Selama ini saya ngelihat mereka tuh kayak yang semua anaknya baik-baik, semua ibunya baik-baik, semua bapaknya baik-baik gitu. Laki-laki, perempuan, tua, mudanya semua baik-baik gitu. Baru ini nih duit saya ditilep juga nih. Gitu pikiran saya gitu. Jadi saya jalan lah gitu dengan sedih gitu kan, pulang ke rumah saya gitu. Ketika saya lagi di jalan nih, lumayan jauh juga gitu ya, ada kayak setengah kilo lah, 500 meteran gitu. Tiba-tiba nih ada anak kecil naik sepeda gitu, terus dia manggil saya gitu. Manggil saya gitu, ya Hurma gitu, apa namanya, mbak kayak gitulah ya. Saya akhirnya berhenti gitu, terus dia ngepasin nyampe gitu ke saya. Anak yang tadi, dia bilang kayak begini nih, Lesrawahti, dia bilang, kenapa kamu pergi? Saya bilang, nah kamu yang pergi. Saya bilang, saya lihat kamu tadi nggak ada di toko itu. Terus dia bilang kayak gini, iya, belanjaan yang kamu kasih tadi itu, maksudnya kertas yang kamu kasih tadi itu ada yang nggak ada di toko itu. Terus gimana? Ya saya pulang ke rumah ambil sepeda buat pergi ke toko yang lain. Jadi yang situ tadi nggak ada nih, kayaknya ada di toko yang lain. Jadi saya ambil sepeda, saya beli. Dia bilang, barang kamu itu. Saya bilang, nah kamu kenapa nggak ngomong? Ana syuftu kitubin, dia bilang. Saya lihat kamu lagi nulis, dia bilang gitu.
Anda mau sujud lah, dia bilang gitu. Saya nggak mau gangguin kamu lah, katanya gitu kan. Saya bilang, oh ya ampun, saya udah suuzon banget nih sama dia nih. Saya udah uruk sangka banget kan. Ternyata anak ini bukannya nilep duit saya, malahan mau ngebantuin saya gitu kan. Dia bilang, saya pikir kamu lagi nulis, saya takut ngegangguin kamu, jadi saya pergi aja gitu. Pas saya balik kamu udah nggak ada. Dia bilang gitu. Untung aja saya tanya-tanya sama orang di mana tuh rumahnya yang Indonesia itu. Terus mereka tunjukin saya ketemu nih sama kamu. Nih, dia bilang gitu kan, dikasihin. Saya buka tuh belanjaannya, ada sisaan duitnya. Saya kasihin sama dia, ditolak. Dia bilang gini nih, mabet lah, dia bilang, enggak lah, saya nggak mau lah. Gitu. Saya bilang, saya bilang gitu kan, enggak nih buat kamu kok, emang buat kamu gitu. Dia bilang, lah mabet lah, enggak lah, saya nggak mau. Saya bilang, kenapa gitu? Dia bilang, kamu orang asing di negeri kami, kamu pasti lebih memerlukan daripada kami. Kamu orang luar negeri, jauh dari keluarga, kamu mungkin lebih perlu daripada kami. Itu anak umur 10-11an tahun. Saya penasaran banget gitu sama satu hal. Jadi saya tahanin dia buat saya interview. Saya bilang, tungguin, kenapa kamu mau ngebantuin saya sampai segitunya? Padahal saya bukan siapa-siapa kamu gitu. Terus jawaban dia benar-benar di luar ekspektasi saya. Saya kirain karena saya diajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang gitu kan. Jawaban klise yang sering kita sampaikan sama anak-anak kita kan, yang baik enak mau orang nak gitu kan. Nggak gitu ternyata. Dia bilang kayak gini nih, karena saya punya ibu dan saudari-saudari perempuan. Karena saya punya ibu dan punya kakak adik perempuan. Saya kepengen ketika mereka minta tolong kepada laki-laki manapun, laki-laki tersebut mau ngebantuin ibu saya dan kakak atau adik saya. Karenanya saya akan membantu siapapun perempuan yang minta tolong sama saya. Agama ini menyanjung perempuan, teman-teman. Agama ini memuliakan perempuan. Laki-laki yang seperti itu terdidik oleh perempuan-perempuan solehah, sehingga mereka menjadi laki-laki yang gentleman, laki-laki yang siap membantu perempuan manapun minta tolong kepadanya. Masya Allah, Masya Allah. Yuk belajar bagaimana mendidik anak dari cara-cara orang Tarim, bagaimana mendidik anak-anaknya. Yuk belajar untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan segala kebaikan bagi kita sekalian, insya Allah.